Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita bisa ketemu lagi di forum review ya. Forum review produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Di sini masih dengan Pak Puji Hartanto di sini beliau sebagai formulator produk-produk Al-Fatih, sebagai konsultan kesehatan holistik. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu produk dari Silat Produk ya. Kalau sahabat Al-Fatih sekalian menyimak video kita yang sebelumnya, kita pernah review terkait dengan Silat Produk atau produk silat, di mana untuk variannya ada varian susu, ada varian minyak ya, minyak silat, ada varian kopi silat ya. Ada juga varian madu ya. Jadi memang ada beberapa varian yang masing-masing yang pastinya punya peruntukan sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview lebih detail lagi masih dengan Pak Puji ya di sini ya Pak Puji ya. Nanti mohon untuk sharingnya terkait dengan produk susu ini ya. Produk susu silat, untuk benefitnya, untuk keunikan terkait dengan manfaat produk ini nanti lebih untuk kasus-kasus apa sih, atau mungkin lebih ke direkomendasikan untuk siapa, karena kita tahu bahwa ini untuk varian susu Al-Fatih kan banyak sekali ya Pak Puji, ada beberapa lah ya, banyak sekali sih kayaknya sih, insya Allah ke sana ya. Tentu untuk ada berapa yang memang keunikan sendiri. Kalau untuk ini Pak produk silat di sini kan masih dengan base susu kambing ya Pak Puji ya. Jadi untuk ini nanti lebih ke arah mana nih untuk produk susu silat sendiri Pak Puji? Jadi silat itu sebenarnya sebelum ada PT Al-Fatih, silat itu sudah keluar dan menjadi brand. Jadi brand sendiri. Waktu itu muncul brandnya di kopi silat. Kopi silat ya. Ya. Kalau di produk yang ada brand kemudian kita urus izin brandnya itu di silat. Maka ketika kita nanti memproduksi apapun yang ada kalimat silat itu punya kita. Iya. Jadi kalau ada mungkin orang punya judul silat terus jadikan brand, ya nanti bisa masalah. Nah, karena hak mereknya kita tentang masalah silat dengan logo kayak gini loh. Nah ini. Jadi kalau ada logo kayak gini ini karena brand. Nah, yang kedua, brand kedua itu justru di Al-Fatih yang datang kemudian. Ya, Al-Fatih kemudian semua produk disesuaikan untuk brand di Al-Fatih gitu. Jadi ada dua brand yang sebenarnya kita lempar di pasar gitu. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya itu. Cuma supaya itu tidak bertempur, karena ini bukan kayak Pepsodent sama Pepsodent, Ritaden, terus Ritaden udah nggak keluar ya. Pepsodent kayak Ciptaden. Nah itu kan pabriknya mungkin sama, tapi dibuat dua karena memang kebutuhannya dan sebagainya berbeda dengan harga RIN, yang satu tinggi, yang satu rendah. Itu sebenarnya ini aja teknik marketing ya, karena isinya ya nggak jauh-jauh beda gitu. Nah kalau kita bukan masalah itu, beda. Jadi apa yang kita buat satu dengan yang lain nggak boleh sama, supaya punya pasarnya masing-masing. Itu. Jadi pasarnya masing, misalnya gambarannya kayak gini. Saya masuk ke toko, kenapa toko tradisional itu kadang kurang laku? Itu. Ketika saya masuk ke toko, saya butuh A, B, C, D. Di situ sudah tersedia semua. Maka dia cenderung nggak keluar dari toko itu. Mau alat cangkul ada, mau ini ada. Jadi dia mau nyari kebutuhan yang bermacam-macam di satu toko, dia ketemu banyak. Nah, kayak kemudian kita masuk misalnya ke Alfamart, Indomaret. Itu kan banyak tersedia kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari dan ketika orang dalam perjalanan. Nah, ketika di toko kelontong kemudian tidak selengkap itu,
dan tidak senyaman itu kadang pilihan orang, apalagi dia nyarinya pinggir jalan kan. Nah, itu jadi masalah gitu. Nah, ini yang dilihat pola ini sama mereka gitu. Nah, ini sebenarnya cerdas dan melihat situasi dan kebutuhan. Jadi kalau kita membangun satu produk, berarti kita apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Kayak Apple, kemudian kayak dulu laptop, belum ada laptop ya, masih ada komputer gitu ya, yang PC. Sampai orang mikir kan, bawa PC kan susah. Akhirnya dibuatlah mikir buat laptop untuk yang tipis bisa dibawa kemana-mana. Semakin lama super tipis kan, semakin lama karena kebutuhan ini pergerakan semakin tipis semakin kecil. Lama-lama sekarang udah pakai ini aja, shred itu muncul kayak gini. Ah, itu berarti kan apa? Kebutuhan. Nah, kalau udah kayak gini nanti jatuh, rusak, kesenggol, naik pesawat harus diperiksa. Nah, kalau yang pakai model ini kan udah enggak. Nah, ini satu gambaran bahwa ketika orang melihat itu suatu peluang karena memang itu sebuah persoalan, maka dia akan menghadirkan sebuah solusi. Maka kita juga mencoba dalam bidang kesehatan, solusi apa yang kita bangun. Nah, di susu silat ini solusi itu sebenarnya saya cari semua varian susu sudah saya coba, yang sudah kita buat sudah coba. Kalau di luar mungkin saya udah tidak kuat minum susu di luar yang kelembabannya kan tinggi, apalagi susu sapi lebih tinggi. Nah, itu sudah bukan tipe kalau untuk saya dan tipe-tipe orang yang tipe defisien itu. Memang karakternya bukan seperti itu, limpa lambungnya. Nah, kemudian kita mencoba dari semua yang sudah itu belum ada yang sifatnya itu menghilangkan kelembaban yang lebih kuat. Itu. Makanya saya mencoba kelembaban yang ketika saya di posisi tertentu ini sudah tidak bisa, saya trial lagi. Nah, ketemu bukan secara nggak sengaja ya, memang Allah sudah ngasihnya saat itu. Jadi kalau nggak sengaja berarti Allah juga nggak sengaja dong itu. Jadi sudah diatur waktu itu ketika sudah ketemu. Nah, saat itu saya sakit tulang punggung sini. Jadi HNP juga, terus tulang sini ini kedinginan saat hawa kayak gini lah, angin dingin, musim berdiding. Itu sakitnya sampai nempel di situ. Di jarum enak sebentar, kambuh lagi. Dibekam enak sebentar, bekam langsung bisa loncat, tegak itu. Habis itu jarak 1 jam kaku lagi. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kekakuan di otot ini. Nah, ketika seperti itu saya nyoba susu ini hilang dalam hitungan menit. Ini kok luar biasa sekali. Cuma karena dia memang buang kelembaban, sifatnya lebih kering. Jadi kalau dikonsumsi terus-menerus itu jadi kering. Jadi kita gunakan cara bijak. Ketika kita membutuhkan ya kita minum. Jadi saran saya memang tidak tiap hari. Tiap hari ya mahal juga lah. Jadi tidak tiap hari. Dan memang kondisi tubuh kita lembab ya tidak seperti itu. Kalau misalnya kita butuh tiap hari karena lembabnya masih, sepanjang tidak muncul rasa haus ya tidak ada masalah. Berarti dia masih membutuhkan. Tapi ketika sudah mulai muncul haus dikurangi terus diimbangi dengan olahraga. Itu pola yang harus dibangun. Jadi ilmunya begitu. Bukan kemudian dipaksakan terus-menerus harus minum, dosisnya dinaikkan. Bukan begitu. Karena nanti akan merubah makanan apapun kalau berlebihan akan menjadi masalah. Itu. Kita makan nasi berlebihan tidak kerja fisik, ya bermasalah diabetes, gemuk. Tapi kalau kita makannya banyak olahraga dan ini diabetes jauh, gemuk jauh, kolesterol juga jauh. Asal kita kerja fisik. Itu. Jadi minum ini nanti yang disalahkan ini nggak pernah salah. Produk itu nggak pernah salah. Yang salah ketika tidak memahami produk itu dibuat untuk apa. Nasi itu dibuat untuk apa? Oleh Allah nasi itu diciptakan untuk apa? Jadi untuk membuat kebutuhan otot dan jaringan nih.
Nah, ketika kamu sudah makan nasi, otot dan jaringan sudah dapat, terus nggak buat kerja, terus otot dibuat buat apa? Allah ciptakan otot ini buat apa kalau nggak buat mengangkat sesuatu, mengerjakan terus diem aja? Ya nggak usah dibuat otot, jenengan nggak usah punya otot itu. Kan gitu logikanya. Jadi pola ini yang harus kita bangun di dalam membuat satu produk, memasarkannya dan mengedukasinya. Jangan sampai ada keinginan sedikit pun dalam hati kita untuk kayak gini biar nanti laku, habis itu mau mereka sehat, mau tidak, masa bodoh. Itu berarti dia tidak peduli kepada manusia, dia tidak peduli apalagi sama muslim, dia tidak peduli kepada itu. Berarti orientasi dia itu adalah bagaimana saya membuat produk kemudian laku, masalah hasil saya tidak peduli. Itu berarti dia tidak mencintai saudaranya dan menyelesaikannya. Masalah rezeki, itu misalnya produk bagus pun kalau bukan rezekinya ya tetap aja di situ. Kan gitu. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin membuat ini masalah rezeki kita serahkan kepada Allah. Nah ini kalau kita yakin Allah memberikan jalan, ya sudah rezekinya akan jalan. Jadi jangan kemudian produk sudah bagus kemudian kita buat agak jelek supaya karena apa? Kita mengejar rezeki karena kalau ini kayak gini nanti kurang diminati, ini bukan begitu. Harus ada edukasi di situ. Maka ini kita buat seperti itu. Maka ketika minum ini badan langsung hangat. Waktu itu BAB yang susah saya bisa tiap hari. Yang tadinya nggak tiap hari jadi tiap hari karena ternyata ada kelembapan di dalam usus sampai usus besar. Nah itu. Tapi yang pasti begitu minum ini habis subuh misalnya sebelum subuhan minum itu. Subuhan ke masjid itu naik yang tanjakan itu napas nggak ngos-ngosan, terus badan yang dingin sudah nggak hangat, kemudian gerakan jadi lebih ringan. Itu seperti itu. Cuma ya tadi membuang lembab pasti resikonya kering apalagi gitu ya. Dia sampai ke membuang lembab yang kronis sampai ke otot-otot sampai ke tulang gitu. Itu gambarannya kayak gitu. Maka diberi judul silat. Pencak silat apa? Tergerak, lincah itu ya terginas ya sebenarnya ya itu ya. Jadi memang ada filosofi di balik selain nama ada produk yang dibikin ya Pak. Memang terkait dengan manfaat dan fungsi. Jadi produk yang menghilangkan kelembaban tapi dikemas dalam produk yang sifatnya lembab. Iya. Maka harus bisa membuang kelembaban karena apa? Mereka itu susu itu dianggap sebagai minuman untuk apa? Ini kan susu itu kan makanan cair, makanan paling lengkap dalam bentuk cair. Nah, susu kambing itu energinya lebih tinggi dibanding susu sapi. Sapi itu lebih lembab. Jadi energi kelembabannya itu lebih dominan dibanding energi yang naik. Nah, makanya kita pilih. Sebab kalau susu sapi yang kita pilih, nanti kita harus melawan itu lebih besar gitu. Nah. Cuma susu sapi ya mau kita produksi cuma nanti buat keperluan apa dan sebagainya itu nanti kita harus bisa menghandle kelembaban jika mau dikonsumsi secara umum. Itu seperti itu. Karena itu susu itu otomatis akan menghasilkan lendir yang banyak. Maka anak-anak yang terlalu sering minum susu itu biasanya dahaknya banyak. Dahak di perut, dahak di paru itu banyak. Makanya kalau dia sedang sesek napas, terus lendirnya banyak, minum susu mesti masalah. Itu, makanya kontraindikasi itu baik ketika dia ada dahak dan ada dahak lendir yang banyak, kontraindikasi dengan susu, apalagi susu sapi. Itu, bukan kemudian susu sapinya jelek, enggak, memang karena lendir ketemu cairan yang lembab, ya nambah lah. Apalagi lidahnya pucat. Wah itu nanti rahimnya juga lendirnya banyak nanti. Lendir-lendir menghambat aja jadi kista. Nanti di perut aja jadi asitas itu bisa. Bisa sih. Ya jadi seperti ada selain dalam artian makanan pun bisa berefek negatif terhadap kondisi tubuh jika dalam ketemu dan kondisi yang sama ya Pak. Ya, dalam artian jadi tadi yang disampaikan Pak Puji dengan kondisi
kondisi banyak lendir. Nah, memang itu untuk saat itu sementara dihindari dulu ya, jangan sampai ada susu masuk dengan asumsi bahwa ketika susu itu masuk akan lebih memperparah kondisi tubuh dengan adanya produksi yang berlebihan juga ya Pak Puji. Karena ada yang sudah katakanlah sudah fanatik lah dengan produk kita, karena ada edukasinya, dia merasakan kenyamanan. Kemudian ketika ada juga yang agen distributor, Pak ini pasien boleh nggak produk apa yang bisa dimasukkan untuk sebagai suplemen. Nah kalau saya lihat ada lembab, lendir, itu pekat, saya produk susu nggak saya masukkan. Nggak boleh masuk dulu ya itu. Itu. Kalau ini kemudian kita bolehkan, itu menjerumuskan baik bagi terapisnya, termasuk ke pasiennya. Terapisnya nggak dapat edukasi, pasiennya juga tidak akan mendapatkan edukasi. Terus buat apa uang keuntungan yang kita dapatkan dari situ kalau kita tidak menyelesaikan persoalan itu? Nah, kalau ketika mereka sudah diedukasi, tahu berarti kalau ada kayak gini produk susu apapun kayak gini pun biasanya saya larang, walaupun ini sifatnya lebih kuat ya, tapi karena ada susunya. Nah, itu. Jadi kita tidak boleh gitu semena-mena kemudian karena hanya ingin mendapatkan rupiah, jumlah omset, terus besok kenaikannya sekian. Nah itu. Karena setiap rezeki itu dimintai bertanggung jawaban, itu masalahnya. Itu. Jadi kenapa zaman dulu ketika ada orang penjual susu supaya mencampur susunya dengan air, nah, terus dia ngomong, anaknya yang menegur ibunya, Bu, di mana Allah gitu. Nah, itu kalimat itu membuat seorang Umar itu menandai dan ini layak dijadikan menantu. Itu. Kenapa? Ketika dia takut kepada Allah, maka dia akan menjaga sikapnya, hidupnya, walaupun orang lain tidak melihat. Disitulah nilai yang luar biasa. Mungkin kita kalau ditandai kayak gitu kan Umar belum tahu dia sifatnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, ilmu agamanya seberapa jauh, bukan. Tapi dari kalimat itu menandakan dia orang takut kepada Allah. Sama, kita membuat produk sama. Jadi jangan kemudian kita mengejar satu keuntungan, kemudian kita menafikan dari edukasi yang seharusnya disampaikan. Itu seperti itu. Jadi susu silat ini prinsip dasarnya dibuat seperti itu dan sifatnya lebih kering dari susu yang lainnya. Jadi kalau kita lagi lembab, udara dingin menggigit sampai ke tulang, sampai itu kedinginan, nah baru pas. Baru bisa. Dengan catatan tidak ada lembab. Tidak ada lembab. Jadi memang meskipun ini masuk kategori makanan ya, makanan, suplemen tetap ada persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan manfaat yang optimal itu. Jadi meskipun makanan tetap ya dalam arti memang itu menjadi salah satu ciri khas dari produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Jadi makanan pun ada aturannya untuk mengkonsumsi. Jadi kapan boleh, kapan tidak, dengan harapan karena kita benar-benar meyakini, kami benar-benar meyakini bahwa semua yang kita keluarkan, kita sampaikan ke konsumen ada pertanggungjawaban dan itu yang pastinya akan ditagih. Dan ini insya Allah mohon doanya agar ini tetap jadi kita istiqomah ya Pak Budi, istiqomah memegang dengan harapan tetap kita memberikan solusi kepada umat dengan menyediakan produk-produk yang insya Allah memberikan manfaat terutama mendukung kesehatan umat juga ya. Mungkin bagi konsumen atau agen atau mungkin mitra-mitra Al-Fatih Mandiri Sejahtera mencoba pengen ada yang ditanyakan terkait dengan produk-produk atau terkait dengan masalah-masalah kesehatan holistik yang pastinya bisa bertanya di grup konsultasi karena kita ada ya Pak Puji ya grup konsultasi terkait dengan permasalahan baik itu produk, baik itu terkait dengan kesehatan holistik ya Pak Puji. Makanya fungsinya salah satu grup ini jadi masuk ke grup. Jadi teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman yang ada di grup, kenapa kita minta testimoni? Karena testimoni itu nanti dicatat, dibukukan secara digital maupun
secara buku. Nanti kita akan nulis buku masalah itu. Nah, testimoni ini yang digunakan untuk mengedukasi teman-teman hari ini dan yang kemudian hari. Jadi kalau Anda jenengan, ini saya garis bawahi besar itu. Kenapa diminta kemarin sempat yang diblok ya, kita nggak keluarin ya. Karena kita hanya meminta jenengan ngasih testimoni. Kalau testimoni jenengan itu menjadi bagian nanti edukasi, itu tertulis, jenengan itu dapat amal jariahnya. Amal jariah itu terus-menerus sepanjang tulisan itu dibaca. Jadi kalau Anda nggak, ya mungkin kalau pahalanya sudah terlalu banyak, jadi nggak mau itu. Terlalu banyak nggak mau. Ini kita nggak ngerti dari sisi mana kita itu diizinkan Allah ridho kepada kita, kita diizinkan masuk surga dari sisi mana. Maka kita berusaha dari semua hal yang memungkinkan kita bangun itu. Supaya apa? Mungkin salah satu membuat Allah suka kepada kita dan memasukkan kita, meridho kita masuk ke dalam surga. Dan tidak diasap sama sekali, masuk belum. Janganlah itu masuk neraka sudah bersih baru dikeluarin, jangan sama sekali enggak. Nah makanya salah satunya adalah testimoni Anda semuanya itu penting itu bagi jenengan sendiri karena itu amal jariah, karena tertulis dan akan dijadikan tulisan oleh kita untuk edukasi. Nah kalau nggak ada testimoni kita mau ngumpulin dari mana? Siapa tahu masa testimoni kita sendiri nanti dikira subjektif ya Pak ya, itu ya. Subjektif itu produknya sendiri gitu. Nah ini teman-teman mau produk apa saja, nah itu nanti kita pilah-pilah dari produk itu, kemudian produk itu sudah dipilah-pilah baru kemudian kita kita jadikan buku baik secara digital yaitu di web itu, terus di web ataupun nanti di buku secara fisik itu nanti kita akan keluarkan dan mereka akan menerima. Iya. Tapi ini yang perlu dicatat ya Pak Puji ya. Mungkin yang digarisbawahi testimoni tidak hanya yang positif aja, yang negatif pun tetap kita terima. Betul. Iya itu kan. Jadi tidak hanya testimoni positif. Yang negatif itu nanti kita ulas. Kenapa dia tidak ini? Apakah ketidakcocokannya? Iya. Jadi salah memberikan. Atau dia memberikan pas tapi kondisinya tadi ada dahak. Nah, dalam situasi yang tidak pas. Barang pas buat dia tapi situasinya tidak pas. Nah, kemudian yang ketiga, dia sudah pas tapi ada makanan lain yang jadi memang membuat masalah atau obat lain yang kemudian melemahkan sehingga ini tidak bereaksi produk itu. Nah, ini supaya kita ulas secara objektif. Persoalannya di obat itu yang keliru atau pasiennya atau kemudian yang lainnya. Karena pastinya banyak faktor yang mengaruhi ya Pak. Kalau dia cocok misalnya, cocok pun kita ulas kenapa dia cocok. Supaya kita terapis maupun pengguna itu tahu betul kenapa ini baik bagi saya. Maka di Ibnu Qayyim jelas disampaikan bahwa seorang dokter adalah orang yang ngerti ketika ini kurang, ini lebih. Makanan ini, zat ini kurang di dalam tubuh, ini lebih, atau ketika ini masuk akan bereaksi seperti apa dalam tubuh. Ketika dia paham, baru kemudian dikatakan dia seorang dokter pengobat. Lah kalau terapis nggak ngerti, oh ini cocok ini karena ini, lah terus gimana? Selama ini nerima pasien, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan data-data itu teman-teman kita mencoba mendidik jenengan dengan mensimpulkan data itu. Ketika jenengan tidak mampu, tidak punya waktu untuk menyusun itu, biarlah tim kita yang nyusun. Jenengan cuma kasih testimoni di dalam di situ, nanti rame grupnya dengan testimoni. Kemudian testimoni biasanya kalau ada satu testimoni yang lain akan muncul reaksi memancing menulis testimoni. Nah testimoni itu kalau saya nggak malas nulis Mas, suara. Ya betul. Saya ada kasus kayak gini. Nah suara itu nanti ditulis, tapi suara itu jejak digitalnya disimpan. Nanti jadi ada penyimpanan dalam bentuk tulisan, ada penyimpanan dalam bentuk suara, ada penyimpanan testimoni dalam video. Mungkin dia akan cerita atau shooting, nggak ada masalah. Nah ini
Ini mumpung kita pas bahas seperti itu, karena grupnya sepi. Yeah. Ada satu pihak, kita nggak tahu responnya jenengan seperti apa, testimoni apa. Ya kita tahunya angka penjualan naik, berarti penggunanya banyak yang cocok. Tapi cocoknya kayak apa, reaksinya seperti apa, kita nggak ngerti. Dengan harapan itu jadi sebagai bahan kajian ya Pak ya, bahan kajian untuk insya Allah untuk pengembangan ilmu yang lebih luas lagi, lebih manfaat lagi gitu ya Pak Budi. Dan dipegang satu, carilah amal jariah. Nah itu istilah amal jariah salah Dan satu. kita yang pasti tidak akan tahu ya dari keran mana kita Allah ridho kepada Nah, kita iya, ya Pak. yang mau masuk surga dari mungkin Anda menyelesaikan kasus itu orangnya seneng banget, terus orangnya berdoa, doanya makbul, terus testimoni di ini kan jenengan dapat itu. Satu poin itu, karena dulu ada seorang ulama kisahnya itu ketika poin dia ngasih roti, ketika dia roti itu hanya untuk keluarganya karena sangat miskin, terus ketemu orang yang dengan wajah memelas, ibu-ibu dengan 2 anak yang kelaparan, hanya dikasihkan itu. Nah poin itu mengalahkan sholat malamnya dia, mengalahkan ininya supaya yang sebagai timbangan bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Lah mungkin dengan testimoni satu itu ternyata orangnya senang sekali pada orang itu, dia berdoa dengan setulusnya, kemudian Allah kemudian ridho dengan dia, ya sudah mungkin dari situ. Nah ini garis bawah ya. Nah carilah sebanyak-banyaknya teman-teman. Kalau Anda di bidang pengobatan, testimoni itu dibutuhkan untuk kita analisa, bukan letterlek kemudian ini kemudian digunakan untuk genjot produksi, bukan. Kalau genjot produksi kemudian digunakan testimoni itu berarti orientasi kita berpikir kita sudah keliru. Kenapa? Orientasi kita adalah kita menjual, mengeksploitasi kemudian menyampaikan. Tapi kita menyampaikan ilmu, kemudian kalau susunannya kayak gini bisa ngatasi kayak gini. Kalau susunannya kayak gini ternyata yang kayak gini tidak bisa. Itu jadi ilmu, jadi nanti bahan kajian di dalam ilmu selanjutnya. Insya Allah demikian. Ya insya Allah kita di sini ya Pak Boy tetap dalam artian terus menerus berbenah, memperbaiki diri dengan harapan ini sebagai dalam artian jalan kita lah, jalan kita menuju ridhonya Allah ya. Jenengan udah lama sama saya. Pernah nggak kita bicara isinya target? Target apa? Omset itu ya Pak ya. Kan nggak pernah bicara kan? Iya. Yang kita bicarakan apa? Omset itu akan datang dengan sendiri. Tapi yang kita bicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Jadi itu yang bagaimana produk itu kita perbaiki dengan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu yang jadi fokus ya dalam menyelesaikan permasalahan umat ya, dengan harapannya dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat dengan informasi yang berimbang dan yang memenuhi syarat. Dalam artian jadi konsumen mempunyai guideline yang jelas ketika menggunakan atau manfaatkan produk-produk dari Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat. Kita tidak akan pernah tahu dari keran mana Allah itu memberikan rahmatnya. Jadi terkait dengan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.